Dengan video ini, English Maniacs akan mendapat 2 keuntungan, yaitu 1. Hafal vocab, 2. Mengerti grammar dengan baik, dengan waktu yang lebih singkat. Jadi dapat banyak ya. Sekarang mari kita belajar vocab dulu. Perhatikan pengucapannya. Vocab nomor 659, dome, kubah, foreman, mandor, pengawas, minaret, menara masjid, supervision, pengawasan, constructed, membangun. At the moment, saat ini. Jelaskan, lalu hafalkan vocab ini semua sampai ingat sekali. Setelah ingat sekali, boleh diplaykan lagi karena akan langsung dites. Tuh ya, saya tes ya yang sudah menghafal. Apa arti minaret tadi apa? Ayo apa? Menara masjid. Kalau dome, ayo apa? Ayo apa dome? Kubah. Foreman? Ayo apa foreman? Mandor ya. Jika belum bisa menjawab pertanyaan saya tadi, berarti belum hafal vocabnya ya. Mundurkan, hafalkan dulu vocabnya. Karena hafal vocab akan memudahkanmu mengerti pelajaran grammar dan latihan-latihan grammar yang akan didapatkan di video ini ya. Jadi tidak rugi kalau hafal vocab ya. Yang sudah hafal vocab, terjemahkan. Oh ini ada kalimat tanya ya, berarti apakah ya? Apakah menara masjid dan kubah? Nah, kalau ada being, ada kata kerja ketiga, artinya sedang ya. Sedang dibangun dengan pengawasan mandor saat ini. Nah, padahal saya belum bisa mengerti pelajaran ini, akan diajarkan. Ada yang being constructed akan diajarkan segera ya. Jika penjelasan saya terlalu cepat, sering-sering dijerakan agar bisa belajar dengan lebih teliti. Kalau sudah hafal, hafalkan lagi agar vocabmu terus bertambah. Mixed, mencampur. Cement, semen. Construction, bangunan. Laborer, buruh. Gravel, kerikil. Sand, pasir. Jelaskan dan hafalkan lagi vocab ini seperti tadi ya. Kalau sudah hafal, boleh diplaykan lagi. Nih, vocab yang tadi yang sudah dihafal, kan saya akan mengajarkan grammar ini, tapi sambil mempraktekkan vocab yang tadi tuh. Ayo apa arti laborer? Ayo apa? Masih ingat? Buruh. Gravel apa gravel? Kerikil ya. Nah, gitu ya. Nah, jadi tidak rugi ya. Yang sudah hafal vocabnya akan mengerti dengan mudah grammar ini ya. Yang saya akan ajarkan adalah kalimat pertanyaan dalam bahasa Inggris atau cara bertanya dalam bahasa Inggris ya. Yang akan saya ajarkan dua langsung dan akan dibandingkan kalimat aktif dan pasif bahasa Inggris ya, present continuous. Padahal kan ini sebelumnya udah diajarkan. Sebelumnya emang udah diajarkan tapi satu demi satu. Sekarang digabungkan, dibandingkan agar lebih mudah ya. Yang kiri adalah kalimat aktif. Ingat, kalimat aktif adalah kalimat yang mengandung kata kerja me atau ber. Misalkan mengaduk, berlari gitu ya. Rumusnya adalah is, am, are ditambah subjek, kata kerjanya ing gitu ya. Yang kanan yang B adalah kalimat pasif tapi sedang terjadi, tapi dalam pertanyaan. Ingat, kalimat pasif adalah kalimat yang mengandung kata kerja di atau ter. Diaduk, teraduk seperti ini ya. Rumusnya is, am, are, subjek, pakai being dan kata kerjanya ketiga. Nah, sekarang akan diajarkan langsung dibandingkan agar lebih mengerti ya. Ayo, jika ada kalimat seperti ini. Apakah seorang buruh bangunan sedang mengaduk pasir, kerikil, dan semen? Aduh, ini kalau mau diterjemahkan harus pakai rumus A atau pakai rumus B ya. Ini penentunya predikat nih, yang hitam di tengah ini. Nah, ini penentu rumus. Mengaduk me itu berarti harus pakai rumus A ya. Nah, sekarang mari kita kalau diterjemahkan harus pakai rumus A ya. Mari sekarang terjemahkan. Jadi apakahnya pakai is, am, are ya? Is atau am atau are kita lihat subjeknya. Oh, buruhnya seorang. Kalau seorang jadi pakai is. Jadi apakahnya is sesuai dengan rumus ya. Setelah itu datang subjeknya yang warna biru, yaitu seorang buruh bangunan. Nah, seorangnya Nah, buruh bangunan dibalik jadi bangunan buruh. Construction laborer. Nah, ini baru subjek ya. Nah, setelah subjek, kata rumus, kata kerjanya harus ing ya, karena sedang mengaduk ya. Jadi kata kerjanya harus ing. Mengaduk kan mix, jadi mixing. Nah, jadi ini apakah seorang buruh bangunan sedang mengaduk? Nah, gitu ya. Rumus beres sampai sini nih. Kalau rumus sudah beres, kata-kata lain masukin aja.
pasir, sand, kerikil, gravel, dannya, and, semennya, cement. Nah, gitu ya. Jika penjelasan saya terlalu cepat, sering-sering dijelaskan ya. Contoh yang lain. Apakah pasir, kerikil, dan semen sedang diaduk oleh seorang buruh bangunan? Nah, penentu rumus ini. Predikatnya ya. Nah, ini di. Oh, di itu ada di sini. Jadi harus pakai rumus B ya. Jadi ICMR subjek pakai being pakai verb 3 ya. Nah, sekarang mari terjemahkan pakai rumus B. Jadi apakahnya pakai is pakai are ya. Kita lihat nih subjeknya ada pasir, ada kerikil, ada sand, ada gravel, ada semen. Oh, berarti banyak. Kalau banyak pakai are ya. Berarti apakahnya are. Terus masukin pasir, the sand, kerikil, gravel, dannya and, semennya cement. Nah, kan pakai rumus B ya. Karena sedang, kalau kata rumus B pakai being dulu. Being, nah, diaduk kata rumus B, kata kerjanya harus ketiga. Jadi mixed. Nah, jadi being mixed sedang diaduk ya. Kalau sudah beres, kata lain masukin aja oleh by seorang buruh bangunan dibalik dari bangunan buruh. Construction laborer. Jadi ini artinya apakah pasir, kerikil, dan semen sedang diaduk oleh seorang buruh bangunan gitu ya. Nah, sekarang jerakan lalu fahami pelajaran ini sampai paham sekali ya. Buang waktu 5 menit nggak apa-apa. Yang penting paham sekali. Setelah itu hafalkan dua rumus ini. Karena nanti akan ditanya sama saya. Pertanyaannya gini. Jadi harus hafal rumus ini. Sebutkan rumus kalimat pasif. Inggris Mandiak jawab, is, am, are, subject, being, verb 3. Nah, gitu ya. Kalau bisa ngejawabnya cepet ya. Sebutkan rumus kalimat aktif yang sedang terjadi. Is, am, are, subject, being. Nah, jadi rumus ini harus hafal ya. Ayo, jelaskan dan hafalkan dulu. Kalau sudah hafal, sekarang dites ya, benar nggak sudah hafal? Nih, dites rumusnya ya. Sebutkan rumus kalimat pertanyaan present continuous, tapi kalimat aktif yang itu. Ayo sebutkan. Ayo. Iya, is, am, are, subject, verb, ing ya. Sekarang sebutkan rumus kalimat pertanyaan present continuous yang pasifnya, yang dieternya. Ayo sebutkan rumusnya. Kayak gimana? Yuk. Iya, is, am, are, subject, being, kata kerja ketiga. Gitu ya. Yuk, mari sekarang kita latihan. Rumus tadi. Agar lebih mudah ditampilkan rumusnya ya. Yang ini yang aktif, meber, ini yang pasif diter ya. Sekarang beritanya, terjemahkan. Oh, diterjemahkan aja ya. Suruh diterjemahkan. Yang A, yang B, kita lihat. Ini yang ada being-beingnya mah. Oh, being yang ini. Berarti diter ya, diterjemahnya harus di atau ter. Nah, ini rumus kalimat pertanyaan. Jadi apakah? Apakah pasir, kerikil, dan semen? Nah, ini diter ya. Tapi ada sedangnya. Sedang diaduk oleh para buruh bangunan atau beberapa buruh bangunan gitu ya. Nah, ini terjemahannya ya. Apakah pasir, kerikil, dan semen sedang diaduk oleh beberapa buruh bangunan? Ya, gitu ya. Sekarang kalau sanggup, matikan suaranya. Terjemahkan sendiri. Apakah? Oh, ini ing. Enggak ada beingnya, berarti ini. Sedang ber ya terjemahnya. Berarti, apakah seorang buruh bangunan sedang mengaduk pasir, kerikil, dan semen? Nah, ini ya. Apakah seorang buruh bangunan sedang mengaduk pasir, kerikil, dan semen? Gitu ya. Lagi. Ada being lagi, berarti sedang dia. Ya. Apakah menara masjid dan kubah sedang dibangun dengan pengawasan seorang mandor saat ini? Nah, ini ya. Kalau penjelasan saya terlalu cepat, sering-sering dijedakan. Nah, ya. Sekarang latihannya lebih lebih menantang ya. Sekarang soalnya bahasa Indonesia, terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Tapi aktif pasif lagi ya. Nah, tetap aktif pasif ya. Nah. Penentu rumus yang ini sedang dibangun oh berarti pakai rumus ini di sedang oh berarti rumus ini yang A gitu ya. Nah, ayo. Tapi cek dulu vocabnya. Menara masjid dari M masih ingat? Minaret. Kubah dari D, dome. Bangunnya constructed with supervision, foreman at the moment ya. Apakah dibangun di? Oh berarti pakai rumus B ini ya. Yang ada being kata kerja ketiga. Tapi pakai is, pakai are ya. Oh, subjeknya dua, ada menara masjid, ada kubah ya, jadi are. Jadi apakahnya? Are, sesuai dengan rumus ini ya. Terus masukin subjeknya tuh kata rumus. The minaret and dome. Nah, baru subjek ya. Sedang pakai being dulu kata rumus B.
being. Nah, dibangun harus pakai kata dulu, kerja ketiga. Constructed. Jadi being constructed with the supervision of foreman at the moment. Nah, ini jawabannya ya. Jadi are pakai being constructed. Jika penjelasan saya terlalu cepat, sering-sering dijelaskan. Nomor 2. Ini penentu rumus sedang membangun, oh, berarti pakai rumus ini ya. Pakai rumus ini. Oh, subjeknya masih banyak para buruh bangunan, jadi pakai are lagi juga sama. Apakahnya? Are, terus sesuai dengan rumus ini. Terus masukkan subjeknya buruh bangunan dibalik jadi bangunan buruh. Pakai the boleh. The construction laborers. Nah, sedang pakai ini, jangan langsung ing katanya. Constructing, ya. Menara pakai the boleh. The minaret and the dome with supervision of foreman at the moment. Nah, ini jawabannya ya. Jadi pakai are, pakai kata kerja ing. Jika penjelasan saya terlalu cepat, sering-sering dijelaskan. Jangan lupa. Lagi. Terjemahkan lagi ya. Di lagi. Oh, pakai being sekarang ya. Pakai rumus B lagi. Ya. Oh, tetap pakai are ya. Subjeknya banyak. Ada pasir, kerikil, ada semen ya. Jadi are. Pakai the boleh. The sand, pebble, and cement. Pakai rumus B, pakai being dulu sedangnya. Being. Nah, pakai rumus B, kata kerja ketiga. Mixed. Pakai ed ya. By several. Ini mundur. Construction laborers. Nah, ini ya jawabannya. Are the sand, gravel, and cement being mixed by some construction laborers? Nah, gitu ya. Padahal saya belum ngerti tadi ada buruh bangunan dibalik jadi bangunan buruh kayak gini. Construction labor. Kenapa harus dibalik? Ini pelajaran compound noun. Padahal saya ingin ngerti pelajaran compound noun. Gampang. Di channel saya ketik Darang Dahyar compound noun. Nanti pelajaran ini akan keluar. Begitu ya. Yuk, tonton ulang dan surat dimatikan dari awal sampai akhir agar bisa menjawab semua soal tanpa bantuan saya. Buka playlist Darang Dahyar agar bisa menonton video-videonya dengan urutan yang benar.